kecuali hari libur. Sama kita sebagai umat Islam mewajibkan menuntut ilmu. Jadi nggak usah diworo-woro, kita punya kesadaran sendiri. Hari ini Minggu kita menuntut ilmu. Aman kayak anak-anak ya, tanpa disuka sudah pada bangun mandi ya, itu sudah mewajibkan untuk harus berangkat. Apa semua ada PR, ada apa kita jangan semua karena jadi kewajiban kita. Nah kita itu sebagai umat Islam sama ya, mungkin tidak diperingatkan terus sampai ayo jangan lupa ya, segitu ya, sampai segitunya. Jadi harus mempunyai kesadaran sendiri kita sebagai umat Islam menuntut ilmu. Karena ibu kita sudah tua seperti saya, ya kita tidak tahu ya. Yang tahu mau pergi jauh kita harus mencari pengalaman baik, tahu Allah yang merangkul sendiri sekolah alam Bapak Omi tidak sedikit ya jatuh di kebun. Kemarin udah susah ya katanya jatuh di kebun, jatuh di kebun lagi nyangkul. Iya, dia lagi nyangkul. Dia itu kepada suami karena mencari olahraga mungkin dia di belakang suaminya ya. Tahu istrinya dia sebelah nggak mau gitu, terus dia masih di kebun aja yang cinta serangan jantung atau tahu ya. Itulah hanya baik aku walaupun dia pulang semua nggak sombong ya. Baik sebenarnya baik ibu ya. Tapi karena selalu menyapa sama saya itu kalau seperti itu. Mungkin dia nggak kenali orang sudah, mungkin kita kenal sama dia karena orang hebat, dimudahkan meninggalnya nggak sakit, dia coba habis ngampul, dimudahkan kan kita ya. Nah itu terus semoga kita semuanya meminta sama Allah bila kita dipanggil semoga dimudahkan jangan ada anak siapa yang meninggalkan. Dari sini mensyukuri setiap nikmat Allah. Kalau aku kemarin sana membahas yang sama ya mensyukuri nikmat Allah. Kalau sekarang mensyukuri setiap nikmat Allah ya. Nah, kita harus selalu bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Ini lalu apa tidak Bu? Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Kita punya waktu yang banyak, punya waktu yang luas. Semua pasti punya waktu. Tinggal kita yang memilihkan waktu. Bukan sampai mengaji waktu sibuk. Kapan sampai sibuk terus? Kalau minggu ketemu minggu lagi, masih sudah persiapan karena minggu itu waktunya kita menuntut ilmu. Kecuali sakit, kecuali ada keperluan yang tidak bisa dihindarkan. Kalau masih ada waktu untuk belajar menuntut ilmu, kita tetap nggak bisa diworo-woro. Itu nggak bisa diukur ya. Apa ya? Selalu kita ingat hari ini. Pagi-pagi kita sudah masak dan persiapan uji apa kita persiapkan semuanya. Karena sebagai ibu-ibu, ibu kita siapa lagi yang akan mau mengisi masjid ini ya? Saya kadang-kadang juga sama. Tadi juga ada alasan tadi ya, karena kadang-kadang sebenarnya Umar Hasanah tidak bisa mengisi. Saya di WA sama Bu Dono Roma dari Singapura. Kalau saya wakilnya ada saya
Jadi nggak bisa menjaga aja. Lebih penting ini daripada hadis sahihin. Ya kali ini kan ya kita belajar bersama ya. Jadi tentang apa tadi bilang itu? Tentang bersyukur. Jadi kita setiap waktu, setiap nikmat Allah kita syukuri ya. Nikmat ya, bersyukur itu kan ya bentuk rasa terima kasih kepada Allah ya. Jadi bentuk apapun kita syukuri, kecil besar kita harus bersyukur. Kalau kecil tidak bisa bersyukur, apalagi ya besar. Contohnya kita punya suami, dikasih nafkah sedikit, marah, banyak marah, dan itu bagaimana? Yang sedikit kita syukur, kita lebih bersyukur. Terima kasih ayah, terima kasih lebih, semoga kita sehat, bisa mencari lagi, ya. Bersyukur aja kita apa yang namanya. Cukup-cukuplah ya, jangan sampai dikasih segitu kita tidak bilang suami kesono kemari cari-cari lagi, tidak ada nggak bisa ya. Takutnya tanpa penglihatan suami ya, kesono tahu-tahu rumah ada yang datang ya, itulah nggak boleh, karena berarti tidak seizin suami. Jadi kasih siapa di rumah ini ya kan, kasih baik nggak usah ya kan, apa ada ya. Jadi kita bersyukuri memang segini adanya, dan kita syukuri ya. Nah di sini bersyukur ya ada firman Allah, yaitu ayat 7 surat Ibrahim ya. Ada ayatnya sudah ya di sini. Wa inna lana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya ya, dan ingatkan juga tatkala Tuhan kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku ya, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian ya. Dan jika kalian mengingkari nikmatku ya, tadi sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka jangan selalu ya mengingkari nikmat Allah. Ibu dikasih nikmat mata, dikasih kaki, tangan, tubuh yang sehat ya, itu semua nikmat juga ya. Waktu, coba kalau lagi sakit ya, kita nggak punya waktu, kita kelihatan, kita sudah sakit, nggak bisa apa-apa, biasanya berangkat mengaji, nggak bisa. Itu waktu, ada sakit, ada sehat. Selagi kita sehat, kalau ada waktu, kita berangkat. Nanti menyesal kalau kita sudah sakit ya, berbaring di tempat tidur, nggak bisa apa-apa, yang ada dari Allah. Seandainya aku nggak sakit mau berangkat, kemudian ngapain aja ya kan. Ada waktu apa, ayo berangkat aja minggu ya gitu, lagi repot sibuk gitu lah ya. Emang manusia selalu sibuk terus, repot terus ya, kapan gitu ya. Nanti lama-lama ada keimanan terus, enggak terus ya. Padahal diajak untuk hal yang baik ya. Nah itu kadang-kadang nah itu kadang-kadang ya, diajak
Jadi kesempatan waktunya ya. Karena bersyukur itu ya, semua nikmat Allah yang telah diberikan tidak akan kita pungkiri, pasti ya akan dibalas ya. Nikmat apapun, nikmat sehat, nikmat rezeki yang halal ya, itu semuanya ya. Kalau kita nikmat rezeki, kita mungkin kerja ya dimudahkan rezekinya, kita jualan dilariskan, itu dengan cara seperti itu juga ya, dengan cara kelihatan ya, karena kita selalu mensyukuri terus apa yang dikasihkan kita, selalu gak mengeluh. Kalau orang banyak mengeluh, banyak sedikit keluh terus saja ya, itu gak bersyukur ya. Mengeluh banyak kan ibu-ibu yang mengeluh ya, sedikit banyak mengeluh. Tangganya berikan juga berikan cuma ya, lalu nanti ada yang orang sendiri ya, bisa kita menyisihkan, bisa membeli ya kan, baju ya kan, bisa menyisihkan. Jadi kalau kita sedang rezeki sedikit banyak bisa menyisihkan ya, untuk apa, simpanan kita tidak tahu untuk ada kondangan, ada sakit, ada mungkin nengok pensunatan, banyak itu kemarin ya, saya juga sama itu ya Allah rezeki dari mana ya, tapi Allah tahu ya, insya Allah ya, Allah tidak tidur, insya Allah ada rezekinya. Tapi pas waktunya ada aja ya, masa dia juga sama tetangga kadang ada yang begitu, enggak aku udah beritahu, yang begitu ya, kita berkata apa sosial dulu. Ini aku nggak punya anak kok, aku nggak akan ajak lagi. Dan begitu Astagfirullah. Kita diundang, kita berkata, hadir kita sedekah dulu, nggak usah, nggak berani, nggak usah. Ya, kita malu kalau ketemu orang. Kami tidak tahu masih ada orang tidak tahu kan? Karena ibaratnya punya ada aja lah ya, punya kecil yang dulu sekarang, nah itu kita tetap harus datang karena undangan tetangga ya. Ada tetangga kita itu saudara kita yang berdoa ya, yaitu 07 RW 07 ya, kemarin itu banyak yang sunat itu. Dan di sini juga melupakan ya, tidak melupakan nikmat Allah di sini di surat ini sudah ya Bu ya, surat Ibrahim ya, ayat 7 ya. Ini hadis Bu ya. Faduruni udhkurku washkuruli walakfur ya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah ini juga hadisnya juga ada. Jadi jangan selalu mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Adakah yang bisa menghitung nikmat Allah? Tidak bisa menghitungnya. Itu nikmat Allah. Terutama di diri kita sendiri aja yang kita syukuri, yaitu nikmat sehat, yaitu bisa sehat, bisa mengaji, ya, bisa bayar dan dunia, bisa berbicara dengan baik, kasih mulut, jangan lupa kasih nikmat, bisa berbicara. Coba kalau Rasul tidak bisa bicara, karena mulut bisa dibicarakan yang baik-baik saja, jangan membicarakan hal-hal yang negatif, ya. Jadi bicaralah yang baik. Sebenarnya kalau kita mensyukur nikmat, terutama kita harus bersyukur diri. Kalau mungkin diri kita sendiri aja dulu, nggak usah bilang orang lain. Diri kita sendiri dulu kita lakukan. Sebelum kita sendiri dan orang lain dulu, pasti keluarga dulu, diri kita sendiri. Apakah sudah benar yang melakukan ini hari ini disergasi diri? Insya Allah Ibu akan berbuat kebaikan, ya. Karena kebaikan itu dari diri kita sendiri. Karena perilaku itu yang berasal dari diri kita sendiri. Mau dibilangin orang lain sebagus apapun, kalau kita nggak bisa berubah.
ya tuh. Makanya dari kita sendiri, kita pelajari sendiri, kita renungkan apa yang sehari-hari kita lakukan itu, kita renungkan, kita renungin benar ya dari perilaku kita, bulan-bulan apa yang kita inginkan ya. Ya, jadi kita bisa salah dari kita teman-teman, sebenarnya merenungkan diri dengan memang Allah. Kadang-kadang kalau orang ngomong itu emang gitu ya, udah ada sasaran kalau itu keamanan lagi apa gitu ya, supaya segera keuangan ya. Jadi udah nggak terasa. Emang kita kalau ada temennya yang kita setan ya, jadi kita biasakan. Kita mengurangi sedikit perilaku kita yang kurang baik, kita kurangi ya. Jadi kuranginya sedikit-sedikit ya, usah banyak ya, sedikit tapi istiqomah ya, istiqomah selalu mengurangi ya. Nah di sini banyak sekali ya tentang mensyukuri nikmatnya, yaitu contohnya perbuatan yang mencerminkan ya, mencerminkan rasa bersyukur. Perbuatan yang mencerminkan ya rasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Meningkatkan ibadah kita ya, terutama kita harus meningkatkan ibadah kita, tingkatkan ibadah kita ya. Nah terutama apa, yaitu nikmat Allah. Kita selalu hidup serba ada, kita harus meningkatkan ibadah kita. Apa saja ya ibadah kita itu? Pertama, sholat harus tepat waktu, tidak ada apa-apa ya, harus tepat waktu, jangan mengurangi waktu. Mentang-mentang mau besan belum waktunya kita sholat, tidak sah, harus masuk waktunya sholat ya. Kalau sholat dulu ya jam 12 tapi ya jadinya itu harus. Maka tuh ada yang masuk ke 12 sudah siap-siap wudhu, harus mandi sekalian ya. Kita sudah kayak pernah siap-siap bagus ya. Nah itu namanya tepat waktu ya. Terus sholat dengan khusyuk ya, khusyuk itu kita sholat yang mana ya, sholatnya khusyuk. Misalnya kita sholat yang, makanya kalau mau sholat ngobrol dengan dulu ya Pak, pilih dulu pokoknya kita sholat ini ya kan. Ya kalau ini mana ngobrol mana aja dulu Pak, daripada kurang begitu ya kan, kali makan lebih baik kita dulu ya, supaya tidak lagi ingat. Jadi apapun ya kita lakukan ya, kalau itu jangan ditahan, makanya supaya sholat kita kan sholat kadang nggak ada 10 menit ya Bu ya, kan itu sebentar saja ya kan. Sholat zuhur atau bagi sholat ya, dua rakaat aja, kemudian awal aja, terus apa? 10 ini mau pergi ya, buru-buru kabur di sini ya. Iya, saya malam juga belum ada sini ya. Ayo udah tidak lama Bu, selesai ya. Itu yang ini dengan apa ya? Ini bukan di saya, anak saya. Ini bukan anak saya. Karena anak dulu saya itu, soal dari pasir ini saya ulama ibu saya dari rakaat pertama. Ya daripada sambung sholat habis sholat sunnah. Kalau sholat itu ulang lagi gitu ya. Karena ada perasaan yang tidak enak gitu ya. Karena kalau sholat siang dulu gitu ya, kalau lagi dari dapur panas berat itu dan mandi kita enak sih. Karena di rumah kecuali bepergian, masa mau mandi ya kan, udah bersih. Jadi kalau di rumah kan bisa mandi, bisa ganti baju, sholat khusyuk ya. Terus bisa berzikir ya, di sholat doa, minta doa ibu, bisa kita doa minta sama Allah ya, doain orang tua yang telah meninggal, doain kalau suaminya
sudah menikah, doain anaknya yang masih sekolah supaya dicerdaskan. Betul juga juga Bu, ya jangan dibiarkan, pastilah ya. Karena doa ibu ya, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita itu kalau belum tentu anak doa orang tua, kalau orang tua pasti doain anaknya, ya kan? Ada gini, itu doain apa? Memang kalau doa bilang pasti kita doakan supaya anak kita sukses ya. Kalau masih sekolah ya supaya sukses, supaya dicerdaskan ya, supaya nggak nakal, kalau sekarang itu tawuran ya Bu. Ada tawuran mana-mana dari orang tua ya, susahnya orang tua anak tawuran ini menjadikan anak-anak. Jadi anak kita dididik supaya di sekolah itu punya perilaku, punya adab yang baik, karena sekolah pintar tidak ada adab yang mau ya, makanya harus punya adab ya, punya adab untuk perilaku yang baik dan ada itu yang kayaknya ya. Jadi pertama dididik perilakunya ya, anak-anak dari kecil kalau sudah belajar ya, dari kecil anak dididik tentang agama, tentang perilaku yang baik, tentang apa menghormati orang tua, menghargai, tolong menolong, saling membantu. Dari kecil itu sudah dibiasakan. Kalau Biasakan mati ya Bu. Habis lagi baterainya. Ini pakai itu aja Bu. Tes udah lama tes udah lama orang diganti. Manusia menunggu prioritas dan pakai belajar yang hidupnya saja, tapi hati kita prioritas dinas seperti ini supaya kita ada asuhan hal-hal yang positif. Tadi kan kita berzikir, ya berpuasa. Nah, berpuasa mungkin Senin Kamis, berpuasa bulan Ramadan, berpuasa di bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Rajab, itulah ya tempat kita untuk meningkatkan ibadah kita. Yang selanjutnya yaitu berbuat baik dengan sesama. Kayak begini kan satu majelis ya, kita kadang-kadang geruk sendiri ya, ada teman satu majelis jadi ngomong sendiri. Nah ya, kita saling memahami ya kan, udah tahu kita sudah mengaji, kalau emang tidak tahu dikasih tahu, dikasih pemahaman ya, jangan kira-kira temannya, jangan saling menyombongkan diri, jangan saling sok bisa sendiri, itu tidak boleh. Kan disebut kalau disebut ya kan. Nah, belajar begini semakin visi ini kalau bisa. Kalau ada orang yang masih muda, saya kira gitu ya, kita ngobrol semakin jauh ya. Oh ternyata benar apa yang saya tekan orangnya benar, tidak pemuda, dia kuat agamanya, kuat untuk perkembangan ya. Iya Bu, walaupun dia bisa aku ya pernah cerita kalau yang lain selalu sendiri di sekolah. Karena itu apalagi anak muda sekarang, guru muda sekarang yang baru diangkat tuh masalahnya sekarang kayak sombong banget, sudah nggak terjadi akal ya sama sekali orang harus itu. Aku dulu jadi pegawai nggak ada yang tahu, saya ditanya aja enggak, di sana juga jadi pegawai di sana ikut dong katanya, ikut sendiri aja ikut saya tahu karena saya sudah dekat, malah saudara saya sedang yang sakit
Ya alhamdulillah ya Bu ya, kita nggak usah diomong-omongan kesombongan sekarang gitu Bu, ya kan toleransinya tidak aman sekarang. Jadi di sekolah itu kan ada yang muda, ada yang tua. Kenapa ada selalu semua orang sendiri? Karena merasa mampu, merasa sudah semua wilayah mungkin. Tapi belum tentu bisa ada laki-laki yang belum tentu. Dia bisa alimnya dan ngomong, disuruh aja sholat. Kadang dulu, pegang itu baca tuh, berani, nggak langsung. Ada sekarang dulu, sampai gitu ya, nggak boleh dimensi ya gitu. Jadi dari segala tidak, saya nggak pernah nanya Bu, ini kalau saja. Dan juga sudah sampai menantu kemarin ya ingin orang karena Telaten sama anak kecil. Telaten cantik juga cantik kayak itu, masya Allah orang 32 dipegang oleh kita, maknanya aku ya, maknanya kita disuruh sekolah. Nah itu kita metode untuk menyayangi anak-anak juga beda ya, rasanya masa pengen nangis. Ini saya udah sedihnya ya Allah cepat amat kita belum biasa ya, sudah masalah pikiran udah saya sampaikan ya, walaupun nggak beli-beli kita aja tadi sudah jelas sekarang bingung lagi gitu ya. Kita saya itu akan saya kasih seperti itu capek nggak dikasih kayak nangis dan kayak nangis saya cek lagi saya nggak orang bodoh nggak bisa kayak anak-anak yang semangat pokoknya di situ bukan ada. Nah itu mungkin yang udah ada kelebihannya, yang kurang ada kelebihannya mampu untuk menerapkan itu dua anak-anak. Yang udah kita lahir belum tentu dia bisa mengajar dua anak-anak. Gak sabar betul ya. Buat ibunya Bu itu orang tua. Saya pengen ini, saya pengen dulu ini, namanya orang tua pengen yang terbaik mungkin ya. Di semua perusahaan, nggak sama. Ternyata dia lebih menilai mengurus kasih hanya kita lebih hati-hati Bu ya. Sebenarnya penting juga kita belajar ya, belajar bersama-sama. Tangan untuk diri kita sendiri ya, dan kita barengkan. Aku tanggung jawab Bu, siapa yang ada di sini yang akan coba. Ya kan? Nah, kalau ada yang boleh di sini minggu berapa yang lain kalau mampu saya mau coba Bu, boleh apa jadi supaya nggak kita lulus ya. Nggak apa-apa Bu. Aku jangan takut kalau ada saya di rumah dia takut. Anak pasti begini. Kan ilmunya Ibu dibagi-bagi ke orang-orang. Iya. Menjadinya tidak ada kayak kepala besar tanggung jawab dari guru sama kita itu ya jadi cukup Bu ya. Jadi kita berbuat baik dengan sama, yaitu pertama keluarga kita menjadi keluarga yang alhamdulillah iman. Jadi mempunyai keluarga yang berakhlak yang baik akan perlu perilaku kita. Kalau ibunya akhlaknya baik ya pasti anak-anaknya akan diajar perilaku yang baik. Karena penting dalam keluarga itu punya akhlak perilaku yang baik ya. Jadi diterapkan di dalam keluarga kita. Terus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari tadi tentang berbuat baik, terutama di lingkungan tetangga, karena kita hidup masih di lingkungan tetangga kita. Sama tetangga nggak aktif, ya padahal sebelah langsung. Ya ada aja ya. Ada. Itu gara-gara bagian satu cerita nggak omongan gitu ya. Kita nggak berbaik dengan tetangga. Nah kita sebagai tetangga itu usahakan kita harus berbaik sama tetangga karena kita itu saudara yang berdekat kita. Kalau ada apa-apa pasti tetangga kita yang akan membantu.